15, tetap semua diawali kita harus mencek pasiennya sadar atau tidak. Itu yang paling penting, yang utama ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita cek kesadarannya ya. Cara menilainya kita nggak pakai GCS, tapi cara yang lebih sederhana adalah dengan AFPU. A-nya alert, V-nya respond to verbal, P-nya respond to pain, U-nya unresponsive ya. Ini bisa diawali dengan kita coba terhadap suara ya. Dek bangun, misalnya dia tidak berespon, kita pindah ke rangsang nyeri pada ujung jari ya. Pada glabella sudah nggak kita pakai lagi, jadi rangsang nyerinya adalah pada ujung jari ya. Setelah yakin pasiennya unresponsif, kita telepon, kita mencari pertolongan sambil teman yang kita minta pertolongan mungkin membawa AED. Oke. Nah, kemudian sekuensnya kita akan coba yang CAB ya, walaupun kalau pada anak tidak menutup kemungkinan kita pakai sekuens yang ABC juga. Kita dokter Uga bilang tergantung kasusnya apa. Kalau kasusnya tersedak atau misalnya kasusnya drowning atau tenggelam, biasanya kita pakai ABC. Kita bersihkan dulu jalan nafasnya ya. Tapi pada keadaan yang kita yakin jalan nafasnya clear ya, seperti yang pada algoritma yang ini, boxnya kan ada 3 ya. Box yang pertama kita periksa, tapi tetap masuknya adalah kita cek sirkulasi sambil kita lihat gerakan dinding dadanya. Itu kita lakukan secara simultan ya. Kita lakukan secara simultan. Kalau dia tidak ada nafas, kemudian heart rate-nya atau nadinya kurang sama dengan 60, maka kita lakukan kompresi 30 kali. Kemudian kita lakukan dengan breathingnya 2 kali. Jadi perbandingannya kalau 1 orang penolong 30:2, kalau 2 orang penolong 15:2. Itu hal yang pertama yang membedakan dengan dewasa. Dewasa 1 penolong, 2 penolong tetap 30:2. Kemudian hal lain lagi yang membedakan antara CPR anak dan dewasa adalah pada anak kita punya nilai cut off point dari nadi, dari pulsasi. Kalau pada dewasa hanya ada dan tidak ya. Kalau misalnya dia ada meskipun di bawah 60, nafasnya menggap-menggap, kita hanya berikan breathing, jadi hanya ada dan tidak ada. Tapi kalau pada anak kita harus hitung, kita punya cut off point 60 ya, makanya hanya dihitung supaya tidak lama, selama 6 detik atau 10 detik nanti hasilnya dikalikan. Oke. Kalau misalnya tidak bernafas, kemudian juga nadinya kurang dari 60, maka kita lakukan CPR ya. Lokasinya adalah kalau pada anak besar di atas usia 1 tahun, kita lakukan pada setengah bagian bawah sternum ya, di sini nih setengah bagian bawah, tidak pada proses ossipoideus dan tidak pada costa. Bisa kita lakukan dengan 1 tangan atau 2 tangan ya. Kalau kita lakukan dengan 1 tangan, tangan yang satu lagi kita mempertahankan posisi semi ekstensinya. Jadi kita bebaskan jalan nafasnya ya. Head tilt, chin lift. Karena tangan kita satu dipakai ini, kita lakukannya head tilt-nya. Ya, head tilt seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Baru kita lakukan breathing 2 kali ya. Dan ini kita begini, ini gini, mulutnya dibuka sedikit, kita berikan bantuan nafas. Oke. Kita lakukan selama 5 siklus ya, atau 2 menit. Setelah itu kita akan nilai lagi. Yang dievaluasi adalah pulsasi nadi, kemudian pernafasan, digerakan dinding dadanya seperti apa, kemudian kesadaran, warna kulit, dan terakhir pupil. Karena biasanya kalau kesadarannya membaik, pupil pun insya Allah refleks cahayanya juga baik ya. Kalau misalnya 2 orang penolong, misalnya 2 orang penolong ya, kita bisa melakukan dengan 2 tangan, teman kita yang mempertahankan posisinya pada head tilt dan chin lift ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tutup mulutnya. Lepas. Ya, itu kalau 2 orang penolong. Ya, kalau 1 orang penolong ini 30 kali, 2 kali. Ya, ini pada anak yang besar. Kemudian bagaimana melakukan kalau ada benda asing? Kalau ada benda asing, tetap kita bagi usianya 1
Di bawah 1 tahun, di atas 1 tahun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anaknya masih sadar atau tidak, dia masih bisa refleks batuk atau tidak, ya. Kalau pada anak kurang dari 1 tahun, anaknya masih sadar, maka kita lakukan yang namanya apa? Untuk sedang back blow, ya. Oke, back blow, posisinya begini, posisi kepala lebih rendah, ya. Untuk gravitasi, tangan kita di sini, di leher, boleh Bu Yana untuk membuka mulut sedikit, ya. Kemudian kita lakukan, kita lakukan hentakan pada interskapular, ya, sebanyak 5 kali. Kalau bayinya besar, boleh kita sambil duduk, ininya tekanannya adalah paha, ya. Kalau misalnya pasiennya tidak sadar, maka kita lakukannya adalah chest thrust, ya, chest thrust dibalik seperti ini, balik seperti ini, kita berikan hentakan, gitu, ya. Nah, sementara kalau untuk kompresi pada bayi, ada anak di bawah 1 tahun, yang menjadi marker adalah garis imajiner interpapilla mamae kira-kira 1 sampai 2 jari di bawahnya. Jadi di sini, ya, kita boleh pakai teknik 2 jari seperti ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru ventilasi 2 kali. Ya, itu teknik 2 finger. Atau kita boleh pakai 2 thumbs. Kalau 2 thumbs, garis imajinernya tetap markernya, tapi kedua jempol kita ini harus ketemu, harus gini. Nggak boleh kita melakukan 2 thumb, 1 jempol di sini, 1 jempol di sini, nggak gitu. Ini harus ketemu, ya. Ketemu seperti ini atau boleh bertumpuk, ya. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu, ya. Kemudian apa lagi, ya? Oh, ini. Kapan kita melakukan abdominal thrust, kapan kita melakukan Heimlich. Jadi kalau abdominal thrust kita lakukan kalau pasiennya nggak sadar, ya. Jadi posisi kita biasanya kita di atas lututnya di sini, kemudian antara processus siphoideus dengan abdomen, ya. Di sini kira-kira jaraknya, maka kita lakukan hentakan di bawah diafragma ini, kita lakukan hentakan gitu ke atas, ya. Kan kita tujuannya mengeluarkan benda asing, pasti hentaknya ke arah proksimal, ke arah atas, ya. Sementara kalau kita melakukan Heimlich maneuver yang kayak suka kalian lihat di film-film tuh, kalau bayinya pasti kan anaknya lebih pendek dari kita, maka posisi kita adalah harus berlutut, ya. Tapi tetap markernya adalah antara processus siphoideus dan pusat. Nah, jadi di sini dan kita di kepal, ini begini. Anaknya kita bungkukan sedikit, kita coba bungkuk, ya. Terus kita tekan ke atas, ya, gitu. Sekarang kalian bagi ke 3 kelompok, ya. Dibagi 3 kelompok. Nanti kalau ada pertanyaan